Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan membahas tentang pengantar penelitian dalam mata kuliah metodologi penelitian. Seperti yang kita ketahui, penelitian merupakan sesuatu hal yang umum. Banyak bidang-bidang atau lembaga riset di berbagai institusi, bukan hanya di universitas, bahkan perusahaan, institusi tertentu di pemerintahan seperti LIPI, LAPAN, BPPT dan lain-lain itu merupakan lembaga riset kan itu ya, di bawah pemerintah, dan apalagi di universitas, termasuk di industri juga ada lembaga riset. Nah, ini sekedar pengantar apa itu penelitian. What is research? Research. Kenapa orang melakukan penelitian kan gitu ya? Riset atau penelitian atau meneliti, mengkaji, mengamati kan gitu ya. Riset, mencari ulang. Kalau spelling katanya itu bahasa Inggris, itu mengulang lagi, search, pencarian atau penelitian. Ya, kenapa orang melakukan penelitian? Ada beberapa hal yang mendorong atau menyebabkan orang melakukan penelitian. Ya, research comprises creative work undertaken on the systematic basis. Jadi penelitian itu dilakukan dalam bentuk sistematis, terstruktur, tersistematik. Jadi makanya Anda perlu belajar mata kuliah metodologi penelitian, kan gitu ya, bagaimana melakukan penelitian yang terstruktur, yang benar, sehingga mendapatkan hasil yang maksimum atau optimal kan gitu ya, in order to increase the knowledge. Ada beberapa tujuan ya, ada untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, memecahkan masalah dan lain-lain. Oke, including human, culture, society, to devise new. Oke. Ada beberapa hal yang menyebabkan orang melakukan penelitian, establish atau compare the fact, atau mencari atau mengkonfirmasi fakta yang sudah ada. Waktu kita dulu belajar, contoh sederhana, bagian terkecil sebuah benda mungkin molekul, kan itu ya. Terus orang melakukan lagi penelitian, apakah benar kan gitu ya. Mungkin zaman dulu teknologi atau toolsnya masih terbatas, sehingga meneliti mungkin bagian terkecil, oh bisa dipecahkan lagi molekul itu menjadi atom, neutron, dan seterusnya kan gitu ya. Begitu juga orang mengamati antariksa planet kita dulu 9 tata surya planet gitu ya. Sekarang mungkin ada tambahan 10 lagi kan gitu ya. Terus orang mengamati kan. Terus ada refine the result in previous work kan itu ya. Mungkin hasil-hasil seperti yang contohkan tadi, membuktikan lagi apakah penelitian atau yang sudah dilakukan orang sebelumnya itu benar kan gitu ya. Ya, yang benar. Orang mengkaji sebelumnya bahwa di sini tidak bisa ditumbuhi tumbuhan misalnya di tanah ini. Orang mengkaji benar. Nah, terus begitu ya. Solve new or existing problem. Nah, ini yang banyak untuk menyelesaikan permasalahan. Kondisi sekarang seperti ini. Kita punya masalah besar, pandemi COVID-19 kan gitu ya. Orang di berbagai dunia melakukan penelitian bagaimana membuat vaksin atau obat yang bisa menyembuhkan atau mengurangi atau melakukan preventif dalam pandemi COVID ini kan gitu ya. Penelitian di sisi lain, bagaimana orang melakukan apa untuk mencegah, membatasi penularan dan lain-lain kan gitu ya. Makanya ada PPKM, pembatasan pergerakan dan lain. Nah, itu beberapa hal yang menjadi motivasi orang kenapa melakukan penelitian. Ada support theorem. Ini mungkin orang teori kan gitu, teori-teori fisika, mungkin matematika, kimia dan lain-lain yang bidang sains kan, saintis kan gitu ya. Bagaimana teori-teorinya bisa mendukung dan apakah masih valid teori tersebut kan gitu ya. Visibility of the latter study. Nah, biasa ini untuk di lapangan. Sebelum membuat jembatan kita harus melakukan literatur study atau visibility tadi, bagaimana kondisi tanah di sana dan lain-lain. Nah, itu kajian juga penelitian. Mungkin skalanya terbatas untuk objek tertentu. Nah, banyak faktor, tetapi yang secara umum
Orang melakukan penelitian disebabkan untuk menyelesaikan masalah, solve the problem kan. Oke, why need penelitian? Ini ada dua pandangan. Untuk akademik, conduct research is intellectual property. Jadi penelitian di akademik atau di universitas pendidikan mungkin berbeda dengan di industri kan gitu ya. Generating knowledge. When knowledge is regards, then enhance economy. Nah, itu ada kaitannya. Ketika ilmu pengetahuan itu berkembang baik, itu otomatis ada efeknya ekonomi, development, perkembangan ekonomi, akademik, otomatis, community, dan ecosystem aspect. Nah, itu beberapa hal. Terus, how to conduct research? Sebenarnya banyak beberapa hal yang mempengaruhi kan kita. Many aspect involved in conducting a research. Human resource tentunya ada orang kan gitu ya. Orang ini bukan satu, mungkin tim kan itu beberapa orang. Kalau kita sendiri mungkin berat kan, bukan tidak mungkin. Kalau skalanya kecil mungkin bisa. Dia melakukan pengumpulan data, menganalisa data, mengimplementasikan, buat kajian, survei dan lain sendiri kan gitu ya. Kalau skalanya besar mungkin ada permasalahan. Nah, umumnya penelitian itu dalam bentuk tim kan gitu ya, tim ya. Ada grup, makanya kita lihat riset group, research center dan lain-lain. Facility dan funding ini di garis bawah itu. Memang kendala besar adalah fasilitas dan pendanaan. Untuk sebuah kajian penelitian ya perlu dana kan gitu ya. Kita mau survei ke lapangan, beli alat itu kan itu fasilitas. Mau menguji ini dengan alat itu, toolsnya kita harus beli, software atau aplikasi simulasinya kita harus beli license-nya, beli komputer. Tadi saya bilang ke lapangan, mengambil data, menganalisa data dan lain-lain. Itu perlu dana. Nah, ini kendala, berbagai kendala untuk kita yang mungkin keterbatasan dalam hal ini ya, pendanaan fasilitas. Nah, topik permasalahan new idea or novelty. Nah, mungkin Anda ketemu nanti untuk yang S1, nanti semester 7 Anda sudah punya masalah. Semester 6 sudah mulai untuk KP kan gitu ya. Mencari judul atau topik untuk kerja praktek, untuk skripsi dan lain-lain. Mengangkat judul ini sudah ada orang buat, ini sudah selesai orang buat dan ini. Nah, bagaimana mencari atau melakukan hal-hal yang mempunyai kontribusi. Nah, itu nanti kita akan bahas new idea kan gitu ya, mempunyai kontribusi atau novelty. Nah, manajemen dan tim ini tim kita kalau penelitian dalam satu tim. Jadi bagaimana kita memanajekan ya tim itu dalam penelitian. Oke, ini contoh riset di bidang engineering tadi saya bilang saintis, kimia, bahan kimia A, B campurkan apa yang terjadi kan itu ya. Bagaimana reaksinya kalau digabung ini bagaimana. Nah, ini untuk robot, untuk otomasi, humanoid dan lain-lain di bidang IT dan lain. Nah, ini riset di bidang sosial mungkin kualitatif kan gitu ya. Deskriptif kan, human geography, linguistik, political science, sosiologi, psikologi. Contoh sederhana ini mengamati bagaimana keseharian, tingkat gembira, bagaimana daerah tersebut atau kampung tersebut penduduknya keseharian. Dia mengamati, menginterview atau wawancara, mengumpul data, apa kegiatan sehari-hari, tingkat kegembiraannya bagaimana kan itu, apakah gembira dan lain-lain. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bidang sosial mungkin kualitatif kan gitu ya. Ketika kita mengamati bagaimana tingkat kehappyan atau gembira enggak penduduk sana, harmonis enggak. Kita enggak bisa membuat 7,2, 7,3, 8,5 kan gitu ya. Tetapi bentuk skala misalnya sangat gembira, tidak gembira, biasa saja, gembira kan gitu. Ada skala, ada ranking. Bisa kita lihat kan baik, cukup baik, sangat baik kan gitu ya. Sementara kalau bidang-bidang eksakta engineering kuantitatif ada angkanya. Material A atau bahan kimia A dicampur bukan sedikit, nggak bisa kita buat sedikit saja kan gitu ya, seberapa sedikit.
harus ada angkanya 100 mg, 50 mg, 100 ml, 50 ml kan gitu ya, atau 5 ml. Ada angkanya, itu kuantitatif. Atau robot ini kita putar ke kanan agak banyak, nggak bisa kita banyak kan gitu ya. Putar ke kanan kuat, nggak seberapa kuat, seberapa banyak, harus ada angkanya. Putar ke kanan 20 derajat, 30 derajat. Jadi, nah itu kuantitatif, perhitungan jelas kan gitu ya. Ini internet dan lain-lain. Okay, there is important things to do in research. Several things kan gitu. Topik, ada satu masalah kan itu, idea, judul permasalahan. Setelah itu kita membuat proposal to get fund. Kalau Anda untuk S1 membuat proposal sebagai defend. Defend itu memastikan judul penelitian yang Anda angkat itu benar dan bisa memenuhi kualifikasi atau skala untuk skripsi, standar skripsi S1 Anda kan gitu ya. Kalau yang lain proposal ini to get funding kan gitu ya, kita membuat proposal bagaimana meyakinkan tim funder atau pendana memberikan dana dan hasilnya untuk mereka kan itu ya, atau kita buat lain kan itu ya. Jadi topik proposal conduct research, nah melakukan penelitian. Kita lakukan penelitian kan gitu ya. Sini setelah kita lakukan penelitian baru kita dapat hasil penulisan kan itu ya. Penulisan paper atau karya ilmiah kan, atau Anda membuat skripsi kan gitu ya. Penulisan itu penting kan gitu ya, tanpa bagian dari publikasi, bahkan walaupun Anda skripsi itu bagian dari sebuah publikasi ya, writing paper untuk publikasi, nanti baru kita dapat paten, copyright, trademark dan lain-lain gitu ya. Okay. What is the publication? Okay. Publication is a part of research. Academic publication is a subfield of the publishing which distributes academic research. Nah, mempublikasikan, kita mendistribusikan, memberitahu ke orang lain kita sudah dapat ini kan gitu ya, supaya orang lain tidak mengulangi lagi kan gitu ya, hal yang sama, bisa melanjutkan atau meneruskan kan gitu ya. Most academic work is published in ada jurnal, ada conference, proceeding, book, thesis, bahkan kita menulis artikel di koran atau majalah itu sudah mempublikasikan sehingga orang tahu apa yang kita buat kan gitu ya, walaupun skalanya masih rendah kan gitu ya. Kalau di tulisan koran mungkin editornya mereview tidak bidang kita, kita menulis tentang mengamati tentang sebuah perkembangan teknologi internet misalnya kan gitu ya. Kita tulis ke depan di koran bagaimana ke depan internet ini begini-begini. Nah, si editornya mungkin tidak bidang IT kan gitu ya. Dia tidak bisa mengkoreksi benar atau salah atau bagaimana. Sejauh mana akurat dalam tulisan itu. Nah, kalau jurnal artikel, konferensi ini ada tim tertentu untuk mereview, membaca bahwa tulisan kita benar nggak. Nah, makanya bagusnya untuk scientific paper itu di bidang itu. Bahkan buku, kita menulis buku aja sudah, buku dan tesis ini skripsi itu middle kan, karena ada di review bahkan diseminarkan. Nah, publications sangat perlu. Research without publication is incomplete. Orang bilang kalau kita meneliti tanpa mempublikasi, kita nggak sharing, kita hanya ilmu kita simpan sendiri. Is in conflict, ya, and broadcast new finding. Kalau kita mempublikasikan, we going to broadcast new finding, apa yang kita dapat, apa yang kita temukan dalam melaksanakan penelitian untuk industri, community, untuk industri, untuk masyarakat kita kan gitu ya, dan merekomendasikan apa yang perlu dilakukan ke depan sehingga kita sudah melakukan ABC, orang lain tidak mengulangi lagi ABC. Diharapkan dia meneruskan DEF sehingga terus berkembang ilmu pengetahuan tersebut. How to publish a scientific paper. Ini memang challenges. There are challenges to publish in a good reputable journal. Sebenarnya tadi publikasi yang bagus itu kan di jurnal atau mendapatkan paten. Karena terukur, memang tersistematis publikasinya, ada jurnal mempunyai tim atau manajemen yang khusus kan itu ya, mereview, membaca yang dipublikasi. But the challenge is there.
Submit according to the discipline. Bagusnya kita submit di bidang sesuai bidang kita masing-masing. Oke. Ada publikasi jurnal di high impact, di ISI, Scopus, conference reading dan lain-lain. Nah, berbagai cara kan gitu ya. Seperti saya sampaikan tadi, Anda mempublikasikan idea Anda di koran saja, ya sudah mempublikasikan. Kan gitu ya. Seterusnya, important thing to do in publication. Publish work based on finding. Publikasikan apa yang kita dapat saja ya. Itu berdasarkan karena saintifik. Nggak mungkin yang kita nggak lakukan penelitian kita publikasikan. Publish di related journal supaya tim editorial yang atau reviewernya sama bidang dengan kita. Jurnal, publish conference, book, chapter, magazine. Nah, ini yang 1, 2, 3 di rekomendasi. Yang magazine newspaper ini hanya tulisan biasa saja yang secara umum mungkin. Bukan tidak boleh menulis di koran di majalah, tetapi mungkin secara general saja, secara umum. Kan itu ya. Karena audiensnya juga orang umum. Nanti perlu dilakukan rekod dan setiap penelitian kita lakukan, analisa pengamatan itu perlu dilakukan rekod dan dokumentasi. Ya, makanya ada logbook atau penelitian dan lain. Tip online dan lain. Nah, impact-nya bagaimana? Kalau untuk institusi, akademi institusi meningkat. Kalau penelitiannya bagus dalam sebuah perguruan tinggi, menjadi world class university, meningkatkan rankingnya kan gitu ya. Akreditasi juga diakui bahwa perguruan tinggi itu memang sudah melakukan penelitian yang bagus, bereputasi kan gitu ya. Dengan world class university banyak mahasiswa lokal dan internasional akan datang karena kampusnya bagus kan gitu ya, penelitiannya bagus, kampusnya bagus, orang tertarik untuk belajar. Sehingga kalau banyak mahasiswa, banyak lagi income-nya kan gitu ya, good for academia, lecture dan lain. Jadi universitas juga mampu berkembang dan bagus, kan bereputasi. Nah, itu ada impact-nya kan gitu ya, efek turunan dari bagaimana kalau universitas atau sebuah negara bahkan sebuah negara bukan universitas saja. Sebuah negara kalau risetnya bagus, berkembang akan menjadi rujukan kan gitu ya. Nah, perlu dilakukan penelitian. Oke, mungkin itu pengantar tentang sebuah penelitian, kenapa Anda perlu melakukan penelitian, terus bagaimana caranya, perbedaan penelitian, terus bagaimana mempublikasinya. Nanti lebih lanjut untuk publikasi, kita ada sesi untuk menulisan skripsi, khusus untuk Anda yang S1, melaksanakan penelitian, mulai dari mengumpulkan data, menganalisa data, membuat rumusan masalah, memformulasikan, terus melaksanakan penelitian dan lain, itu ada tahapannya di dalam mata kuliah metodologi penelitian. Sementara ini materi pengantar tentang penelitian, semoga Anda terbuka wawasan Anda tentang metode penelitian dan bisa mengamati, mengambil, oh ini pentingnya metode penelitian begini caranya dan lain-lain. Baik, saya cukupkan. Sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.